Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa dengan nomor urut 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran pada KD 3.5 dan 4.5 dengan dosen pembimbingnya Ibu Yerimadasi SPD MSI. Baiklah, pada bagian pertama dari RPP ini terdapat bagian identitas. Dari KD 3.5 dan 4.5 ini, materi pokoknya adalah materi laju reaksi. Yang mana materi ini merupakan materi untuk kelas 11 semester 1. Jadi untuk alokasi waktunya, saya di sini mengambil 2 kali pertemuan, yang mana 1 kali pertemuan itu terdiri dari 2 kali 45 menit. Jadi untuk 2 kali pertemuan menjadi 4 kali 45 menit. Selanjutnya bagian kompetensi inti. Pada KI 1 itu menjelaskan mengenai sikap spiritual. Pada KI 2 menunjukkan pada perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan pada KI 3 itu menjelaskan pengetahuan, mengukur pengetahuan dari peserta didik itu. Dan KD 4 itu mengenai keterampilan. Selanjutnya, pada bagian penurunan KD menjadi IPK. Berdasarkan KD 3 dan KD 4 tersebut, saya dapati IPK-nya yaitu untuk KD 3 yang pertama adalah menentukan persamaan laju reaksi. Untuk ini level kognitifnya adalah C2. Dan yang IPK kedua adalah menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan level kognitifnya C4, dan yang selanjutnya adalah menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan yang level kognitifnya C4. Di sini saya mengambil untuk IPK yang pertama adalah menurun dari level kognitif KD, karena untuk mencapai IPK yang selanjutnya itu dibutuhkan, karena untuk mencapai IPK yang selanjutnya itu dibutuhkan persamaan laju reaksi. Selanjutnya untuk KD 4 itu didapati IPK yang pertama merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, melakukan percobaan, menyimpulkan hasil percobaan, serta menyajikan atau mempresentasikan hasil percobaan. Yang mana KD 4 ini level kognitifnya adalah KA6. Setelah kita merumuskan IPK, maka didapatilah tujuan pembelajarannya, yaitu melalui model pembelajaran inquiry learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat menentukan persamaan laju reaksi, orde reaksi, dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan benar dan tepat, serta merancang dan melakukan percobaan dan dapat menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang telah dilakukan dengan mengembangkan nilai karakter, disiplin, rasa ingin tahu, teliti, kreatif, kerjasama, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran. Bagian yang kelima adalah bagian materi pembelajaran. Yang pertama adalah materi dari pembelajaran ini yaitu laju reaksi. Di sini kita tidak mulai dari pengertian laju reaksi karena materi itu telah dibahas pada KD 3.4. Jadi di sini hanya materi lanjutan saja, yaitu persamaan laju reaksi, orde reaksi, tetapan laju reaksi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Di sini untuk bagian faktor-faktornya kita berfokus pada percobaan, karena pada materinya itu dibahas pada KD sebelumnya.
Selanjutnya, pada analisis materi ini terdapat contoh fakta, contoh konsep, dan contoh prosedural. Contoh prinsip juga termasuk. Selanjutnya adalah pendekatan model atau metode pembelajaran. Pada materi ini, saya menggunakan pendekatan pembelajarannya yaitu scientific learning dengan model pembelajaran inquiry based learning, dan metode yang digunakan di sini adalah metode ceramah, diskusi, eksperimen, presentasi, dan penugasan. Kemudian media atau alat dan bahan pembelajaran. Media yang digunakan pada pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama itu PowerPoint-nya, yang selanjutnya ada video pembelajaran. Untuk PowerPoint-nya itu akan dilampirkan. Selanjutnya alat dan bahannya ini adalah beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk berlangsungnya pembelajaran materi laju reaksi ini. Dan untuk sumber belajarnya itu ada beberapa sumber, mulai dari sumber buku dari universitas serta sumber-sumber buku SMA, kemudian ada video-video pembelajaran dari YouTube. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran ini itu dibagi dua karena dari awal itu sudah ditetapkan 2 kali pertemuan. Untuk yang pertemuan pertama itu 2 kali 45 menit, yang mana materinya melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kenapa ini saya letakkan pertama untuk pertemuan yang pertama? Karena materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dibahas pada KD sebelumnya. Jadi agar lebih beruntun itu saya letakkan pada pertemuan pertama. Dan untuk sintak-sintaknya pada tahapan pendahuluan itu terdapat orientasi dan apersepsi, motivasi, serta yang terakhir adalah pemberian acuan. Selanjutnya, untuk tahap inti, pada tahap inti ini itu terdapat beberapa tahapan pada model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama adalah orientasi masalah, merumuskan masalah, selanjutnya merumuskan hipotesisnya, dan kemudian mengumpulkan data, selanjutnya menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Pada bagian penutup ini itu merupakan penutup atau akhir dari pembelajaran yang di sini guru menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembelajarannya, memberikan tugas untuk materi selanjutnya, serta menutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk materi pada pertemuan yang kedua, yaitu materinya tentang persamaan laju reaksi, ini dijelaskan dengan sekilas saja. Kemudian materi pokoknya ada orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Untuk sintak-sintak pembelajarannya itu sama dengan tahap sebelumnya. Cuman yang ini adalah materi di kelas, sedangkan yang sebelumnya itu adalah materi pada praktikum yang dilakukan di lab. Kemudian yang terakhir ada bagian penilaian. Pada bagian penilaian ini terdiri dari penilaian sikap, bentuk penilaian, instrumen penilaian, yang mana instrumen penilaian ini akan saya lampirkan. Yang selanjutnya adalah remedial. Dan kemudian yang terakhir, bagi siswa-siswa yang sudah tuntas ujiannya, itu akan ada pengayaan. Kemudian untuk instrumen penilaian itu saya lampirkan di RPP-nya.
Kemudian, untuk instrumen penilaian itu saya lampirkan di file RPP, namun juga ada itu diupload di e-learning dengan file yang terpisah. Dan pada instrumen penilaian ini itu terdapat lembar observasi untuk penilaian sikap. Selanjutnya ada lembar kerja praktikum, yang mana pada KD ini praktikumnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum serta cara kerjanya dan hasil pengamatan pertanyaan setelah praktikum. Ini adalah tabel untuk observasi penilaian dari hasil kerja praktikumnya. Selanjutnya di sini ada instrumen penugasan juga. Di sini saya berikan 4 instrumen penugasan untuk peserta didik nantinya. Kemudian ada rubrik penilaian dari penugasan dan selanjutnya ada instrumen penilaian presentasi. Jadi setelah peserta didik melakukan praktikum, itu akan dilakukan presentasi mengenai hasil praktikum yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada kisi-kisi soal dari berdasarkan IPK yang telah dirumuskan. Dan ini adalah instrumen tes tulis yang merupakan yang berisi soal-soal dan juga ada kunci jawabannya untuk pedoman penskoran setelah penugasan. Kemudian ini juga dilengkapi dengan lampiran dari bahan ajar atau modul pembelajaran, yang mana di sini bahan ajarnya itu memuat materi-materi pokok yang telah dijelaskan tadi, dan juga terdapat LKPD serta tes formatif bagi peserta didik dan juga kunci jawabannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.